Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan salam berkarya aja dulu. Tetap semangat untuk berkarya teman-teman. Salam audio. Wajan. Oke teman-teman, di sini aku mau nge-share tips sedikit saja atau trik atau apa ya namanya di sini. Aku juga bingung menyebutkannya, tapi ya pokoknya kalian tonton aja videonya sampai akhir. Intinya ini adalah tentang reverb lagi teman-teman. Jadi bagaimana reverb itu bisa mempengaruhi letak posisi dari audio kita. Nah, kita kan selalu bertanya-tanya tuh, Mas Bang, gimana caranya biar si vokal itu berada di depan? Kemudian gimana kalau misalkan instrumennya banyak atau backing vokalnya rame gitu, biar si vokal leadnya itu tetap berada di depan, tetap terdengar di tengah keramaian suara-suara yang lain gitu. Nah itu sering banget ditanyakan teman-teman, dan itu menjadi keluh kesah kita bersama gitu. Sampai akhirnya aku menemukan rumus, ya bukan rumus, tapi aku menemukan caranya atau cracknya itu supaya kita bisa menempatkan sumber suara tersebut mau di depan, mau di belakang, mau seberapa jauh ke belakang atau mau seberapa jauh ke depan gitu. Dan ini settingannya dengan reverb. Jadi reverb di sini adalah menjadi kunci utama, salah satu kunci utama untuk menempatkan instrumen kita itu mau di mana. Jadi kalian tonton videonya sampai akhir supaya tidak terlewatkan dan tidak salah paham. Oke teman-teman, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke teman-teman, di sini kembali lagi ke project jingle ini. Kenapa aku menggunakan contoh ini lagi? Karena ini sangat-sangat kompleks teman-teman. Instrumennya banyak, backing vokalnya banyak. Jadi ini contoh yang tepat menurutku untuk mencontohkan trik ini supaya apa ya, bisa kalian dengar perbedaannya. Kita dengar dulu teman-teman audionya. Suara guru sejati, lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo bangun namanya, dia yang ajak kita meletakkan hati, meniti masa. Itu dia teman-teman. Jadi musiknya saja sudah rame ya nih. Ada band, ada gamelan, ada gitar distorsi, ada gitar akustik, ada string, orkestra, semuanya masuk gitu teman-teman. Kemudian untuk vokalnya sendiri ada OWO-nya yang sangat-sangat ikonik teman-teman, karena ini memang temanya OWO-nya ini. Nah itu ya. Kemudian di sini ada teriak-teriaknya juga, sorak-sorainya. Nah tuh. Tapi bagaimana caranya ngeblend semua ini supaya tetap terdengar apa ya, harmonis, tetap terdengar balance, tapi tidak saling bertabrakan, walaupun instrumennya atau ornamennya di sini kompleks sekali, sangat-sangat banyak gitu. Nah, caranya itu sebenarnya sangat-sangat simpel teman-teman. Triknya itu sangat-sangat simpel, yaitu dengan reverb. Nah, reverb di sini apa yang harus kita atur? Di sini aku tidak akan menjelaskan reverb secara keseluruhan, tidak teman-teman, karena aku sudah pernah membahasnya di video lain. Jadi teman-teman bisa cek video-videoku yang lainnya tentang reverb, yang akan membahas tuntas tentang reverb lah gitu. Nah di sini aku hanya akan menunjukkan satu tools saja dari reverb yang bisa mengatur atau bisa menempatkan suara dari audio kita itu mau di mana, di depan ataupun di belakang, yaitu adalah di pre-delay teman-teman. Nah ini yang mungkin ya bagi pemula atau bagi teman-teman yang masih belajar, tahapnya belajar itu masih sedikit ngawang atau mungkin juga asing dengan knop-knop di setiap
plugin-plugin. Nah, di sini aku khususnya mau berbicara tentang pre-delay, teman-teman. Di sini pre-delay itu apa sih sebenarnya? Secara gampangnya, secara basicnya saja, teman-teman, pre-delay itu adalah kapan reverb kita itu akan bekerja. Jadi seberapa cepat dia merespon audio aslinya untuk mengeluarkan suara reverbnya. Nah, secara gampangnya aku membahasakannya begitu saja, teman-teman. Jadi contoh begini. Kalau kalian itu set pre-delay-nya itu kecil, katakanlah 0, di sini satuannya millisecond. Jadi kita set di 0 millisecond, maka reverb itu akan bekerja bersamaan atau berbarengan dengan data sinyal aslinya. Jadi ketika signal aslinya itu bunyi, reverb itu juga ikut bunyi. Nah, ini kita play. Lilin terus menyala. Nah, jadi ketika audio aslinya atau sinyal aslinya itu bunyi, maka reverb itu langsung bekerja atau reverbnya langsung keluar. Lilin terus menyala. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau pre-delay-nya itu semakin besar, di sini hitungannya millisecond, maka jarak millisecond inilah yang akan memundurkan atau melambatkan kerja si reverbnya. Jadi sinyal aslinya dulu masuk atau bunyi, baru reverbnya mengikuti. Nah, itulah fungsi dari pre-delay. Jadi semakin besar, misal kita set di 300 millisecond, contoh begitu ya, 300 millisecond. Berarti ketika signal masuk 300 millisecond kemudian reverb baru berbunyi. Nah, ini kalau kita play, lilin terus menyala. Nah, ini karena dari reverb di sini aku matikan dulu. Nah, nih. Lilin terus menyala. Nah, jadi terlambat, teman-teman. Namanya kan delay. Tapi karena kalau delay itu kan di belakang. Biasanya kan delay itu terjadi di belakang. Signal asli bunyi, baru terjadi delay-delaynya di belakangnya. Nah, karena ini namanya pre-delay, maka delaynya itu terjadi di depan gitu. Jadi ketika sinyalnya masuk, baru delaynya muncul, gitulah. Gampangannya kayak gitu, teman-teman. Ini aku set ekstrim, mentok kanan pre-delaynya. Nih. Lilin terus menyala. Nah, sinyalnya sudah selesai, reverbnya baru nyala. Lilin terus menyala. Nah, sebaliknya kalau kita pentokin kiri, maka akan berbarengan dengan sinyal aslinya. Lilin terus menyala. Nah, gitu ya. Sekarang kita sudah tahu nih tentang pre-delay, fungsi dari pre-delay. Nah, kita akan ngutek-ngutek pre-delay itu, teman-teman. Kenapa pre-delay ini bisa mempengaruhi posisi dari signal kita, mau di depan ataupun di belakang? Jadi begini, teman-teman, penjelasannya adalah semakin kecil pre-delay-nya, maka signal audio kita seolah-olah semakin mundur. Bukan seolah-olah, ding, tapi lebih ke apa ya? Kesannya atau terdengarnya, terasanya itu audio kita itu semakin mundur. Kenapa? Karena sinyal reverbnya berbarengan dengan sinyal aslinya. Jadi ketika sinyal aslinya bunyi, sinyal reverbnya langsung nempel gitu ya, langsung bunyi juga. Jadi berbarengan gitu. Nah, itulah menyebabkan audio kita itu terasa berada di belakang. Nih. Lilin terus menyala. Nah, kalau di solo itu nggak terasa, teman-teman. Kalau di solo seperti ini tidak terasa, karena kan fungsinya kita menempatkan di depan atau di belakang itu kan ketika in konteks keseluruhan instrumen gitu. Kalau di solo memang tidak terasa. Di sini aku hanya ingin mencontohkan supaya kalian mendengar saja bedanya. Nah, kemudian kalau pre-delay-nya itu kita angkat atau kita besarkan nilainya, katakanlah 300-400 millisecond, maka audio kita itu akan semakin di depan. Kenapa? Ya logika saja, teman-teman. Ketika sinyal audionya bunyi duluan, baru reverbnya itu mengikuti, maka kan sinyal utuhnya dulu yang kita dengar. Nah, itulah yang akhirnya membuat telinga kita itu menangkap bahwa audionya itu berada di depan. Nah, itulah kekuatan dari pre-delay, teman-teman. Ini kita set pre-delay-nya tinggi. Lilin terus menyala. Nah, ini kita matikan lagi. Lilin terus menyala. Jadi di depan, si signal audio kita itu semakin ke depan. Lilin terus menyala. Jadi ruangan reverbnya ada di belakangnya. Tapi kalau kita semakin kecil, maka semakin mundur. Lilin terus menyala. Ya kan? Karena apa? Seolah-olah si signal
audio aslinya itu berada di ruangan tersebut gitu, berada di reverbnya tersebut gitu. Nah, sekarang caranya bagaimana kita menempatkan si pre-delay ini atau masing-masing reverb ini supaya ngeblend dengan track-track yang lainnya. Nah, secara simpel saja teman-teman, kita buka dari keseluruhan track vokalnya. Jadi musiknya kita mute dulu, vokalnya kita fokus ke vokalnya dulu. Hal yang utama adalah berarti gampangnya kita harus men-setting reverb atau pre-delay dari lead vokal itu lebih besar daripada backing tracknya. Kenapa? Supaya biar lebih di depan lead vokalnya. Sesuai dengan rumus yang tadi di awal. Semakin besar pre-delay, maka semakin di depan audio kita. Berarti rumusnya adalah reverb dari backing vokal tidak boleh lebih besar pre-delay-nya daripada reverb lead vokalnya. Nah, sekarang kita buka untuk backing vokalnya kan ini. Nah, katakanlah itu. Nah, reverbnya ini teman-teman. Reverb apapun sama saja sebenarnya. Nah, tapi pre-delay-nya yang kita bedakan. Nah, ini kan kelihatan teman-teman. Ini kalian bisa lihat sinyalnya ketika pre-delay-nya ini aku angkat. Nah, jadi reverbnya masuknya itu di sini teman-teman. Tapi kalau ini kita mundurkan, reverbnya itu ya dari awal itu sudah bunyi. Nah, ini secara visual lebih jelas ya teman-teman. Secara visual lebih jelas. Nah, ini ketika pre-delay-nya kita angkat, maka sinyal aslinya itu akan bunyi dulu nih. Segini jaraknya. Baru reverb bunyi di sini, kemudian mengecil. Tapi kalau pre-delay-nya kita kecilkan, maka langsung disikat reverb. Nah, makanya itu tadi teman-teman, ketika semakin besar pre-delay-nya, sinyalnya akan semakin di depan. Karena apa? Belum terkena reverb. Reverbnya masih di belakangnya gitu. Nih. Nah, yang kita dengar itu sinyal utamanya dulu gitu. Nah, makanya sebagai backing vokal, maka biasanya aku akan setting pre-delay-nya itu 0 milisecond untuk katakanlah cuman antara backing vokal 1 dengan lead vokal gitu. Jadi ini bener-bener reverbnya langsung bunyi untuk backing vokal. Nah, kemudian lead vokalnya pre-delay-nya kita besarkan. Supaya apa? Supaya dia terdengar dulu sinyal aslinya. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Ya semakin di depan teman-teman. Si lead vokalnya, ini reverb lead vokalnya semakin di depan. Karena apa? Pre-delay-nya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada backing vokalnya. Sekarang kalau kita balik gimana? Nah, kita balik. Pre-delay-nya dari backing vokal kita lambatkan, kemudian untuk lead vokalnya kita cepetin. Backing vokalnya akan menjadi di depan teman-teman. Lead vokalnya yang akan di belakang. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak kita. Jadi semakin tertutup, lead vokalnya semakin tidak jelas karena tertumpuk owe-owe-nya ini tadi. Karena apa? Backing vokalnya ini kita buat lebih ke depan dengan cara pre-delay-nya kita besarkan. Nah, maka caranya ya kita balik lagi. Set. Jadi owe-nya kita bikin mundur dengan cara pre-delay-nya kecil, lead vokalnya kita bikin maju dengan cara pre-delay-nya besar. Lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Simple kan teman-teman. Nah, ini kalian bisa terapkan di track manapun, termasuk ketika rame seperti ini. Ini ada oweyo, ada sorak-sorai ini. Nah, kalian tinggal pilih dari backing vokal ini mana yang ingin kalian tonjolkan, apakah oweyo-nya atau sorak-sorainya. Nah, kalian tinggal atur saja pre-delay-nya. Ini kan sama-sama backing vokal, tapi kita masih bisa pisahkan reverb-nya supaya kita bisa atur pre-delay-nya masing-masing gitu. Nah, kalau kalian mau mendominasi hoi-hoinya, ya kalian berarti pre-delay-nya lebih besar. Kalau kalian ingin ininya lebih
ke belakang, berarti pre-delay-nya ini lebih kecil. Secara simpel seperti itu. Jadi ketika kita blend dengan seluruh instrumen, maka yang terjadi lead vokalnya tetap anteng aja teman-teman. Anteng di tengah, di depan. Dia tidak terganggu oleh ramainya backing vokal dan ramainya instrumen kita. Karena apa? Karena kita bisa mengatur pre-delay dari setiap masing-masing reverb di seluruh track ini gitu. Jadi kita atur seberapa cepat reverbnya bekerja, maka akan mengatur di mana posisinya mereka, depan belakangnya itu kita bisa atur. Nah, sorak-sorai menggema, suara guru sejati, lilin terus menyala, kita yang menjaganya. Romo Mangun namanya, dia yang ajak kita meletakkan hati, meniti masa. Oke gitu teman-teman. Jadi sekarang kalian sudah bisa lebih advance lagi, sudah bisa lebih upgrade lagi untuk mengatur reverb teman-teman. Jadi kalian bisa menempatkan audio kalian itu mau di depan banget, mau di tengah, mau di belakang, atau di belakang banget. Caranya hanya dengan reverb. Salah satunya dengan pre-delay itu tadi teman-teman. Nah, jadi kalian sudah tidak kebingungan lagi sekarang. Reverb tidak hanya kalian mengatur seberapa lebar ruangan kalian, seberapa panjang reverbnya, seberapa basah reverbnya, sudah tidak tentang itu lagi. Tapi bagaimana caranya kita bisa menempatkan reverb itu untuk menjadi posisi dari setiap audio yang kita inginkan, mau di depan atau di belakang gitu. Kesimpulannya yang tadi ya teman-teman, ketika pre-delay-nya itu semakin besar, katakanlah semakin lama milisecondnya, maka audionya akan semakin di depan. Ketika pre-delay-nya itu semakin kecil, katakanlah semakin pendek jangka waktunya, maka audio kalian akan semakin di belakang atau semakin mundur. Gitu aja teman-teman, semoga video ini jelas, bisa mencerahkan kalian gitu. Kalian tidak bingung. Kalau masih bingung, coba tonton berulang kali ya teman-teman. Kalian ulang-ulang saja. Visualnya juga tadi sudah terlihat. Jadi semoga jelas. Kalau masih belum jelas juga, kalian tulis saja di kolom komentar. Nanti akan aku coba jawab, atau ya kita bisa diskusikan lagi di lain waktu gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye-bye teman-teman, God bless you.